Ya, baiklah. Kali ini saya ingin membahas kembali tentang peristiwa sepak bola. Yang mana peristiwa sepak bola ini sudah terjadinya belum sampai 2 pekan. Artinya masih baru sekali ya. Yaitu mengenai kegagalan tim nasional Italia, Gli Azzurri, yaitu untuk lolos ke Piala Dunia yang kali ketiga secara beruntun alias hat-trick. Jadi mereka sudah 3 kali gagal lolos ke Piala Dunia, yakni tahun 2018 dan tahun 2022, dan yang terbaru adalah pada tahun ini yang akan dihelat pada bulan Juni nanti di Kanada, Amerika Serikat, dan juga di Meksiko. Kegagalan timnas Italia yang ketiga masuk Piala Dunia secara 3 kali beruntun ini terasa sangat amat memalukan, karena Italia merupakan salah satu negara yang pernah menjuarai Piala Dunia selama kurang 4 kali. Ya, meskipun 2 diantaranya terjadi di tahun 1934 dan tahun 1938, yang mana saat itu tidak semua negara bisa ikut karena pada saat itu pesawat terbang mungkin masih sangat sedikit atau bahkan belum ada, sehingga tidak semua negara bisa ikut serta dalam Piala Dunia tersebut. Akan tetapi tetap saja ini sangatlah memalukan karena Italia merupakan negara yang kental dengan tradisi sepak bolanya, di mana liga sepak bola mereka yaitu Serie A Italia itu merupakan liga terbaik medio 80-an, 90-an hingga 2000-an awal. Pada saat itu Italia terkenal sebagai sebagai liga terbaik dunia, terutama di era 90-an, di mana di era 90-an itu pemain-pemain hebat seperti Ronaldo, Luis Nazario da Lima ya, atau Ronaldo Botak, Ronaldo Brazil itu bermain di sana tahun 1998 ya, saat itu 97 dia masuk Inter ya waktu itu. Kemudian di era 80-an pertengahan hingga akhir, Diego Armando Maradona sempat juga bermain bagi Napoli untuk SSC Napoli, yang membawa Napoli menjadi Scudetto di Serie A, di mana saat itu yang merajai Serie A adalah Juventus, Milan, AC Milan, dan juga Inter Milan. Namun Diego Maradona bisa membawa SSC Napoli juara, dan juga ya artinya ini menunjukkan bahwa Serie A Italia merupakan liga terbaik pada masa itu. Dan juga sehingga di sana itu terkenal dengan saking hebatnya, terkenal dengan tim-tim terbaik mereka, yaitu Magnificent Seven, yaitu 7 tim terbaik. Ada Juventus, ada AC Milan, ada Inter Milan, ada Juventus dengan Alessandro Del Piero-nya, kemudian belakangan mulai ada Gianluigi Buffon dan lain sebagainya, kemudian AC Milan dengan Franco Baresi-nya, Paolo Maldini dan lain sebagainya, dan trio Belanda saat itu yaitu Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Dan yang ketiga itu Inter Milan, yaitu dengan Ronaldo Nazario, Luis de Lima-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada AS Roma dengan Francesco Totti-nya yang sangat loyal membela satu klub, hingga padahal dia ditawari oleh berbagai macam, ditawari untuk bermain di Real Madrid dan juga AC Milan, tapi dia menolak dan dia setia bersama AS Roma walaupun dia hanya meraih 1 Scudetto, dan akhirnya dia menjadi legenda dengan kesetiaannya. Dia menjadi legenda yang dicintai oleh fans AS Roma, Francesco Totti. Kemudian ada Parma yang saat itu bagus karena yang saat itu merupakan akademinya Gianluigi Buffon, salah satu kiper terbaik di dunia yang baru saja pensiun beberapa tahun lalu. Kemudian ada Fabio Cannavaro, ada Lilian Thuram, ada Hernan Crespo dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga yang ke-6 itu AC Fiorentina dengan Gabriel Batistuta ya. Dan yang ke-7 adalah Lazio yang dimana saat itu mereka dengan Pavel Nedvednya, dan juga ada Alessandro Nesta yang bermain di
yang dia kalau tidak salah merupakan kapten dari Lazio, kemudian pada akhirnya dia pindah ke AC Milan, Alessandro Nesta ya. Jadi 7 tim terbaik Serie A, the Magnificent Seven. Itu saking hebatnya Serie A pada saat itu. Bahkan serial di salah satu televisi swasta di Indonesia di tahun 2000-an awal hingga 2010-an itu menyajikan di salah satu acara olahraganya itu dia menyajikan satu topik yang berjudul Beauty of Serie A. Karena saking hebatnya Serie A, dan mungkin karena saking hebatnya itu jadi diberikan judul The Beauty of Serie A. Dan selain hebat, mungkin mereka menganggap sepak bola Italia itu merupakan sesuatu yang indah gitu. Ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya Serie A pada masa itu di era 80-an, 90-an hingga 2000-an hingga 2010 kurang lebih ya. Namun apa yang terjadi, Italia malah 3 kali berturut-turut mereka tidak lolos di Piala Dunia. Di mana pada saat kualifikasi Piala Dunia 2018 mereka tidak lolos karena di saat kualifikasi mereka menjadi runner up ya, di atasnya Spanyol. Ya masih cukup masuk akal ya, karena memang Spanyol memang pada saat itu sedang bagus ya, meskipun sebagian orang meskipun saat itu mungkin sudah agak menurun ya. Kemudian dan pada saat itu Italia di kualifikasi grup mereka jadi runner up, karena runner up mereka bukan juara grupnya Spanyol, akhirnya mereka harus mengikuti babak playoff. Di mana di babak playoff tersebut Italia mereka bertemu dengan Swedia. Dan pada saat bertemu Swedia itu mereka di 2 leg tersebut mereka kalah di mana saat itu Italia di 2018 sudah masih ada Gianluigi Buffon, masih ada Leonardo Bonucci back Juventus, kemudian ada Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, dan pemain AS Roma yang kapten kedua setelah Francesco Totti. Tapi pada saat itu mereka gagal lolos karena kalah dari Swedia, di mana kebetulan saat itu Swedia sudah tidak ada Zlatan Ibrahimovic, striker jangkung tinggi itu yang sudah malang melintang di klub Eropa dan sukses di klub-klub Eropa tersebut, yang pada saat itu tidak ada Zlatan Ibrahimovic, namun gagal lolos ya. Namun pada saat itu memang setelah itu Swedia memang kiprahnya bagus di Piala Dunia 2018 yang dihelat di Rusia pada saat itu. Di mana saat itu mereka Swedia tergabung dengan satu grup dengan timnas Jerman yang merupakan juara bertahan Piala Dunia 2014, dan juga Meksiko, yang mana Meksiko itu termasuk negara yang sering menyulitkan yang langganan Piala Dunia dan yang sering menyulitkan tim-tim besar. Contohnya saja saat lawan Brazil di Piala Dunia 2014 mereka bisa menahan imbang Brazil, yang satu Brazil menjadi tuan rumah. Ya, bergabung dengan timnas Jerman, juara bertahan Meksiko seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tergabung dengan Korea Selatan, yang mana Korea Selatan itu mereka sempat masuk semifinal Piala Dunia di tahun 2002 meskipun agak kontroversial ya. Jadi tergabung dengan 3 negara ini, satu grup terdiri dari 4 timnas, dan di mana salah satunya ya Swedia tergabung dengan 3 timnas yang saya sebutkan tadi. Namun di 2018 itu mereka menjadi juara grup dan mereka hampir mengalahkan Jerman sebelum akhirnya free kick Toni Kroos menggagalkan kemenangan daripada Swedia. Namun di akhir babak grup Swedia keluar sebagai juara grup. Ranking 1, ranking 2-nya Meksiko, ranking 3-nya saat itu Korea Selatan, dan ranking 4 juru kuncinya ironisnya adalah Jerman. Ini ya. Kemudian sebelum akhirnya Swedia tersingkir di babak perempat final pada saat lawan Inggris. Saat itu Inggris menang 2-0 dengan gol dari Jesse Lingard dan juga Bami Dele Ali saat itu ya. Ya. Kemudian di tahun 2022 mereka tidak lolos Piala Dunia. Di mana saat itu Italia mereka tergabung dengan di grup ya, di fase grup itu mereka tergabung dengan satu grup dengan Swiss menjadi juara grup saat itu, dan Italia kembali jadi runner up. Kalau kemarin kan mereka runner up-nya dari Spanyol, masih wajar ya.
Tapi ini runner up dari Swiss ya, yang mana Swiss merupakan negara yang sering lolos ke Piala Dunia. Bahkan pada saat 2010 kemarin mereka mengalahkan Spanyol pada saat laga pertama pembukaan Piala Dunia sebelum akhirnya Spanyol juara. Jadi artinya Swiss ini bukan sembarang negara juga. Pada saat itu Swiss mereka lolos langsung ke Piala Dunia dan Italia menjadi runner up kembali. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Italia ternyata harus tersingkir lebih awal sebelum melawan Portugal di babak final playoff karena mereka kalah melawan Makedonia Utara. Coba Anda bayangkan pecinta bola, bagi yang Anda yang tahu. Siapa coba pemain Makedonia Utara yang bagus? Maksudnya yang terngiang, terdengar di telinga kita. Rasanya tidak ada. Jadi artinya dari situ saja sudah mengalami penurunan. Kalau kemarin mereka tersingkirnya dari Swedia, yang mana Swedia itu merupakan negara yang kita masih suka dengar lah pemain-pemainnya tuh, kayak Freddie Ljungberg yang pernah bermain di Arsenal, squad Invincible Arsenal, di mana Arsenal menjual Liga Inggris tanpa terkalahkan saat itu. Kemudian ada Zlatan Ibrahimovic, nama-nama seperti dua nama tersebut. Tapi Makedonia Utara siapa coba? Tidak ada. Ini artinya menunjukkan bahwa Italia dari sejak 2018 menurun, gitu, mengalami penurunan. Kemudian di tahun yang terbaru ini, mereka yang baru tersingkir ini, belum sampai 2 pekan ini, mereka tersingkir oleh Bosnia dan Herzegovina di babak final playoff. Final playoff itu di babak adu penalti. Yang mana kalahnya dengan skor yang cukup telak ya rupanya. Yang telak. Astagfirullah. 4-1. Telak 4-1. Terus kemudian di mana mereka saat itu satu grup di babak kualifikasi mereka jadi runner up lagi. Di mana juara grupnya adalah Norwegia yang saat ini sedang harum karena ada nama-nama Beckham seperti Erling Braut Haaland yang digadang-gadang sebagai salah satu penerus persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bersama Kylian Mbappe Latin. Kemudian ada Martin Odegaard yang bermain di Arsenal, Erling Haaland di Manchester City. Kemudian ada juga Alexander Sørloth yang bermain di klub Atletico de Madrid, ya. Jadi dengan yang sedang harum, namun ternyata Italia tetap saja gagal lolos, ya. Tetap gagal lolos, dan pada akhirnya Italia harus mengikuti babak playoff dan akhirnya gagal. Padahal ya kalau dibandingkan kemarin kan, kalau kita bandingkan 2 edisi sebelumnya kan tersingkirnya sama Swedia, kemudian sama Swiss, kemudian tersingkir lagi sama Norwegia. Kenapa saya anggap penurunan? Karena Norwegia ini mereka baru masuk Piala Dunia tahun 2026 ini baru masuk lagi. Karena terakhir kali mereka main di Piala Dunia adalah di tahun 1998 karena saat Prancis juara saat itu ya. Prancis juara dan jadi penurunan. Berbeda dengan Swiss yang sudah langganan Piala Dunia dan Swedia yang saat itu melaju rupanya sampai perempat final dan hanya kalah dengan timnas Inggris ya. Jadi semakin ke sini itu semakin menurun itu ya prestasinya Italia. Ini ya merupakan sesuatu yang jelas ironis ya, karena faktanya yang sudah tadi saya sebutkan, Italia merupakan mantan juara dunia. Dan kemudian kalau kita lihat kegagalan Italia melaju ke Piala Dunia, lolos Piala Dunia 3 kali berturut-turut, ini penurunan ini tidak hanya terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena sejak mereka berhasil ditakdirkan mendapatkan medali emas di Piala Dunia 2006, 20 tahun silam, itu sudah mulai menurun. Yaitu di fase grup saat itu Italia tergabung dengan
bergabung dengan Paraguay, dan Selandia Baru. Satu lagi apa ya, lupa saya. Pokoknya di grupnya yang relatif ringan, tapi mereka tidak lolos grup, tidak lolos fase grup. Mungkin ada yang beralasan itu kan kutukan, itu apa? Nanti biasanya negara yang dapat medali emas di Piala Dunia sebelumnya, mereka pasti ke depannya nggak akan lolos. Sebenarnya tidak juga, karena Brazil pada saat juara tahun 94, mereka 98 mereka tetap lolos fase grup dan lolos sampai final sebelum akhirnya kalah lawan Prancis. Kemudian Prancis juga 2018 juara dunia, tapi di 4 tahun kemudian mereka lolos saja fase grup, bahkan sampai final, kalahnya cuma kalah penalti lagi saat itu di babak final. Jadi sebenarnya tidak benar juga kalau menganggap bahwa itu semacam curse, semacam kutukan. Itu tidak tepat juga sebenarnya. Kemudian di tahun 2014 mereka tergabung dengan satu grup dengan Inggris, Uruguay, dan juga Costa Rica. Namun ironisnya di grup tersebut yang juara grup justru Costa Rica yang paling tidak diunggulkan. Kemudian Uruguay yang ketiga, Italia yang keempat Inggris. Italia itu punya tradisi kalau di grup neraka biasanya mereka lolos. Namun mereka tidak lolos lagi di fase grup. Jadi semenjak dapat medali emas di Piala Dunia tahun 2006, mereka tidak lolos tidak lolos fase grup di Piala Dunia 2010. 2014 mereka juga gagal lolos fase grup. 2018 mereka gagal lolos Piala Dunia. 2022 mereka gagal lolos Piala Dunia, dan 2026 yang terbaru kali ini mereka kembali gagal lolos Piala Dunia. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari sepak bola Italia, yang mana kalau memang saya akui memang saya tidak menonton Piala Dunia 2006. Saya baru menonton di 2010. Namun saat saya menyaksikan pertandingan full antara Italia melawan Prancis di babak final, itu Italia memang luar biasa mereka mainnya, dengan catenaccio-nya, dengan pertahanan berlapis mereka, pertahanan berlapis kayak kue lapis itu loh ya. Jadi mereka dan juga mereka sangat bagus dalam bola-bola mati. Jadi dalam memberikan jadi di final Piala Dunia 2006 itu mereka beberapa kali mengancam mengancam lewat bola-bola mati, lewat corner kick, lewat umpan tendangan bebas yang disundul oleh Luca Toni saat itu, dengan di corner kick babak pertama disundul Luca Toni dan membentuk mistar, nyaris masuk. Kalau udah masuk tuh mungkin mereka langsung nggak perlu extra time sama penalti itu. Kemudian saat Marco Materazzi melakukan free kick dan Luca Toni menyundul dan gol, ya ternyata kena posisi offside. Kalau tidak offside udah langsung menang tuh, nggak harus babak adu penalti lagi, karena Italia mendapatkan medali emas Piala Dunia itu saat mereka melalui babak adu penalti. Dan saya sebenarnya sudah ini sebelum Italia diputuskan tidak lolos ke Piala Dunia, saya sudah menduga-duga nih, wah ini kalau kayaknya jangan-jangan Italia nih kualat sama Zinedine Zidane ini. Mengapa kualat? Karena pada saat final Piala Dunia 2006 kemarin, pada saat itu di menit 110, itu Zidane sempat diprovokasi oleh Marco Materazzi. Yang mana Zinedine Zidane dan Marco Materazzi itu dua-duanya merupakan pencetak gol. Saat itu skor 1-1 dan diprovokasi oleh Marco Materazzi, dan yang mana dia menarik baju Zidane. Kemudian terjadilah provokasi di mana Materazzi dia mengejek keluarganya Zidane, kalau tidak salah saudara perempuan atau ibunya atau ibu dari Zinedine Zidane atau dua-duanya, sehingga membuat Zidane marah dan menyundul Materazzi, dan itu disaksikan oleh asisten wasit dan padahal wasitnya Horacio Elizondo, wasit asal Argentina, itu tidak menyaksikan, tapi disaksikan oleh asisten wasit, dan akhirnya Horacio Elizondo memberikan kartu merah, dan akhirnya Prancis harus bermain dengan 10 pemain hingga menit 120 di babak extra time babak kedua ya pada saat itu. Babak kedua hingga akhirnya terjadi adu penalti
babak adu penalti yang dimana penalti David Trezeguet, striker dari Prancis, itu hanya membentuk mistar dan tidak melewati garis gawang sehingga Italia menang di babak adu penalti tersebut. Nah, dan sejak saat dan saya sebenarnya sudah menduga-duga nih, ini wah ini kayaknya Italia kualat, ini kayaknya nggak lolos lagi nih, saya udah punya feeling. Dan ternyata benar saja tidak lolos lagi rupanya Italia pada itu untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut ya. Dan sejak insiden tandukan Zidane itu, yang terjadi justru kebalikannya. Di saat timnas Italia semakin menurun, justru yang bukan hanya timnas, sepak bola Italia menurun. Sepak bola Prancis justru mengalami peningkatan. Buktinya, sepak bola Prancis, meskipun pada saat 2010 mereka gagal lolos ke timnas Prancis, gagal lolos di fase grup, yang mana di salah satu koran yang ada di Indonesia, di Harian Kompas, dituliskan Prancis menangis karena tidak gagal lolos di fase grup, yang mereka tergabung dengan tuan rumah Afrika Selatan, tergabung dengan Meksiko, dan juga tergabung dengan Uruguay. Saat itu di laga pertama lawan Uruguay mereka kalah imbang. Kalau nggak salah imbang, kemudian lawan Meksiko kalah, kemudian lawan Afrika Selatan selaku tuan rumah itu juga kalah. Meskipun saat 2010 mereka menangis, namun di 2014 mereka mulai bangkit dan mereka hanya kalah 1-0 melawan timnas Jerman, yang mana pada saat itu Jerman pada akhirnya melenggang hingga ke final dan keluar sebagai juara dunia. Dan kemudian di tahun 2018 mereka menjadi juara dunia, dan 2022 kemarin mereka hanya kalah di babak adu penalti. 2026 ini mereka juga kembali lolos ke Piala Dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa. Memang Prancis ini sudah kalau saya sudah amati sejak tahun 2018 kemarin pada saat mereka juara dunia, itu kedalaman skuadnya luar biasa. Kalau Anda lihat striker Prancis pada 2018, ada Olivier Giroud, ada Karim Benzema, yang kebetulan saat itu tidak dipanggil karena satu dan lain hal. Terus kemudian di posisi back kiri ada Benjamin Mendy, ada Lucas Hernandez, ada Theo Hernandez, dan lain sebagainya. Jadi kedalaman skuad Prancis itu luar biasa. Bahkan teman saya di tahun 2013 itu sudah bilang, wah ini kayaknya fix nih 2014 Prancis bisa juara dunia. Meskipun pada akhirnya gagal, tapi 2015 berhasil juara dunia. 2022 nyaris menjadi juara dunia lagi. Jadi semenjak tandukan Zidane ke dada Materazzi itu, ternyata terjadi sesuatu yang berbeda antara sepak bola Prancis dan sepak bola Italia. Sepak bola Prancis memang liga Prancis mungkin masih kalah lah sama liga Italia, tapi mengalami peningkatan. Buktinya tahun kemarin UEFA Champions League UCL, yang juara UCL siapa? Paris Saint-Germain, PSG. Wakil Prancis menjadi juara. Kemudian setelah sekian lama tidak ada wakil Prancis yang masuk yang juara di UCL. Terakhir kali wakil Prancis yang juara di klub Prancis yang juara di UCL itu adalah di tahun 1993. 1993 Olympique Marseille menjadi juara. Kemudian kuota klub Prancis yang bermain di UCL, UEFA Champions League, yang tadinya hanya 1 atau 2 klub, sekarang jadi 3 klub, bahkan jadi 4 klub. Kemudian ya itu tadi yang saya sebut tadi, pemain-pemainnya semakin banyak yang berkualitas. Malang melintang bermain di berbagai, ada yang main di Real Madrid, ada yang main di Barcelona, ada yang bermain di Liga Inggris seperti di Arsenal, dan lain sebagainya. Kemudian juga sepak bola Italia juga semakin kesini semakin menurun. Buktinya pada saat di UEFA Champions League saja, itu wakil Italia yang terakhir kali juara UCL itu tahun 2010, Inter Milan terakhir juara 2010.
Dan sampai sekarang belum ada lagi wakil Italia yang menjadi juara. Karena pada Italia tuh Liga Serie A tuh terkenal sebagai liga terbaik dunia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya kan, Serie A sempat jadi liga terbaik dunia. Jadi liga terbaik dunia itu kan ada Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol. Ya, tapi wakil Serie A ini tidak ada lagi yang juara. 2015 Juventus masuk final, gagal. 2017 Juventus masuk final, gagal lagi. 2025 kemarin Inter Milan masuk final, terbantai oleh PSG dengan skor 5-0. Wakil Prancis lawan wakil Italia, namun wakil Italia terbantai 5-0. Yang mana Italia terkenal dengan Catenaccio-nya, dengan pertahanan berlapis seperti kue lapis, namun kalah di laga final dengan skor 5-0. Tentu ini sangatlah memalukan. Jadi peningkatan sepak bola Prancis, penurunan sepak bola Italia, apakah ini menunjukkan bahwa Italia kualat terhadap Zidane? Ya, Zidane, atau ini sangat menarik tentunya ya. Dan Zidane sendiri mengalami peningkatan dalam prestasi. Dia menukangi Real Madrid sebagai pelatih. Dan sebagai pelatih dia berhasil membawa Real Madrid berjuara UCL 3 kali beruntun, yang mana belum ada klub yang bisa meraihnya. 2016, 2017, 2018, 2014 menjadi asistennya Carlo Ancelotti, yang pada saat itu menjadi juara UCL juga Real Madrid yang ke-10 setelah menunggu sekian lama. Ya. Kemudian regenerasi pemain Italia itu juga sangat malang sekali. Striker Italia yang terbaru saja itu ini loh itu sampai dulu Italia tuh terkenal dengan banyaknya striker yang hebat. Christian Vieri, Filippo Inzaghi yang sangat lihai dalam positioningnya, dalam penempatan posisi. Dia sangat lihai dalam penempatan posisi. Kemudian ada Alberto Gilardino dan Luca Toni dengan postur tingginya yang ahli jalan menyundul. Tapi sekarang sulit sekali. Sampai-sampai Italia tuh harus menaturalisasi striker asal Italia yang bernama striker asal Argentina yang bernama Matteo Retegui. Yang dia aslinya tuh orang Argentina. Mengapa bisa dinaturalisasi? Karena dia kakek neneknya merupakan keturunan dari Italia. Sampai segitunya. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Italia tuh semakin kesini semakin menurun. Dan yang menyedihkannya lagi adalah di pada saat Italia dan yang menyedihkannya lagi, pada saat Italia kalah dari Bosnia Herzegovina, itu mereka bermain dengan 10 pemain dan pada akhirnya hasil Italia kalah. Tadinya udah unggul 1-0, akhirnya disamakan 1-1. Dan sementara timnas Prancis di laga persahabatan melawan Brazil, yang kita tahu Brazil sudah 5 kali juara Piala Dunia, mereka menang. Padahal mereka bermain dengan 10 pemain. Dan saat bermain dengan 10 pemain, saat mereka mencetak skor 1-0, mereka bisa mencetak gol lagi menjadi 2-0. Sebelum dibalas dengan 1 gol lagi dari Brazil. Artinya di jeda internasional kemarin, kedua timnas ini, timnas Italia dan timnas Prancis, mereka bermain dengan 10 pemain. Namun yang Italia yang dengan 10 pemain yang terkenal dengan pertahanan berlapisnya itu gagal menang. Sementara Prancis dengan 10 pemain, mereka masih bisa menang melawan timnas Brazil. Italia dengan 10 pemain gagal menang melawan timnas Bosnia Herzegovina. Yang mana Edin Dzeko sudah bukan pemain utama lagi ya. Edin Dzeko yang bermain dengan Manchester City, Internazionale Milano, dan juga AS Roma. Dan saya ingin memberitahukan fakta menarik tentang penjaga gawang Italia, Gianluigi Donnarumma. Yang mana Gianluigi Donnarumma ini dia sudah masuk timnas Italia. Dia akhir Februari tahun 1999. Dia sudah masuk timnas Italia di umur 17 tahun. Namun dia gagal main di Piala Dunia. Artinya kalau sampai Italia lolos lagi di Piala Dunia di tahun 2030 nanti, dia baru akan bermain di Piala Dunia di usianya yang ke-31 tahun. Jadi, padahal Gianluigi Donnarumma itu merupakan penjaga gawang terbaik dunia saat ini, bisa dianggap salah satunya. Ya.
antara dia dan Thibaut Courtois lah ya, istilahnya. Namun dia juga jadi kapten Italia. Namun dia gagal bermain di Piala Dunia. Ini sungguh ironis sekali. Dan ada kesamaan yang dialami Gianluigi Donnarumma di tahun 2022 dan di tahun 2026. Kalau Anda perhatikan, di tahun 2022, sebelum Gianluigi Donnarumma tersingkir bersama timnas Italia di tahun 2022 oleh Makedonia Utara di babak sebelum bukan di babak ya. Pada saat bersama klubnya Paris Saint-Germain, PSG, Gianluigi Donnarumma tersingkir oleh Real Madrid di babak 16 besar. Tersingkir oleh Real Madrid di babak 16 besar, dan itu juga terjadi di tahun 2026. Namun dia sudah berbeda klub, dia bersama Manchester City. Oleh Real Madrid tersingkir juga di babak 16 besar, di babak 16 besar. Nah, ada dua kesamaan nih. Tersingkir oleh Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, dan yang kedua tersingkir oleh Real Madrid di Liga Champions, dan yang kedua tersingkirnya itu di babak 16 besar. Yang ketiga, dia kebobolan 3 gol. Kebobolan 3 gol yang mana kebobolan 3 gol itu terjadi di babak terjadi di kandang Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Yang sekarang namanya sudah Estadio Bernabéu saja karena untuk branding ya. Jadi Santiago dihapus jadi Estadio Bernabéu. Kemudian fakta yang keempat, yang mencetak hat-trick ke gawang kok hat-trick sih? Kemudian yang keempat adalah dia kebobolan 3 gol oleh pemain yang sama. Artinya pemain tersebut mencetak hat-trick ke gawang Gianluigi Donnarumma. Posisinya sebagai penyerang. Tahun 2022, Karim Benzema mencetak hat-trick ke gawang Gianluigi Donnarumma. Itu ke gawang Gianluigi Donnarumma itu dia merupakan seorang penyerang. Dan tahun 2026 Federico Valverde, kenapa saya anggap penyerang? Memang dia aslinya gelandang. Namun dia di tahun 2022 saat di final UCL melawan Liverpool, dia bermain sebagai penyerang sayap kanan. Sehingga bisa dianggap sebagai penyerang juga. Kemudian ternyata dia terbobol hat-trick oleh Benzema dan Valverde itu di satu babak. Benzema di babak kedua, Valverde di babak pertama. Babak pertama, jadi pada saat babak 16 besar itu di Santiago Bernabéu itu Benzema mencetak hat-trick di babak kedua dan Valverde mencetak hat-tricknya di babak pertama. Jadi dalam satu babak terbobol 3 gol. Ini unik sekali. Dan yang ketujuh, fakta yang ketujuh, ini yang tidak kalah menarik. Gianluigi Donnarumma tersingkir terbobol hat-trick oleh pemain Real Madrid yang berposisi sebagai penyerang yang mencetak hat-trick itu di babak yang sama, di stadion yang sama, dan merupakan kapten kedua Real Madrid. Di tahun 2022, Benzema merupakan kapten kedua Real Madrid. Yang mana saat itu Marcelo sudah jarang bermain ya, karena performanya sudah tidak optimal ya, mungkin dianggap tidak optimal, sehingga Marcelo sudah tidak, sehingga Benzema yang menjadi kapten saat itu. Dan tahun ini kapten utamanya adalah Daniel Carvajal. Dan dua-duanya sama nih. Dua-duanya Marcelo dan Carvajal berposisi sebagai wingback, back sayap. Dua-duanya berposisi sama sebagai back sayap sebagai kapten utama. Namun karena dua-duanya sudah tidak optimal, Carvajal kebetulan karena cedera, akhirnya yang bermain yang menjadi kapten adalah kapten keduanya, yaitu Karim Benzema di tahun 2022 dan Federico Valverde di tahun 2026. Sangat unik sekali. Ada 8 fakta yang unik sekali. Dan ternyata setelah babak 16 besar itu berakhir, Gianluigi Donnarumma membela timnas Italia dan gagal membawa negaranya lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan dihelat di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang.
Baiklah, terima kasih.